Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, siswa-siswi kelas 8 SMP Bin Al-Falah. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik ya, sehat, tidak ada yang sakit. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin, yaitu tentang produk teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum kita masuk materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu, semoga diberi kelancaran dan juga diberi ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke. Karakteristik serta fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, adanya informasi. Sebagai tujuan pokok, teknologi informasi dan komunikasi harus mampu menyediakan informasi untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap ilmu pengetahuan dan berita atau peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Jadi TIK ini hubungannya dengan komputer, gadget, ataupun internet ya. Di internet kalian bisa mencari informasi apapun, baik itu tentang pelajaran, tentang informasi yang terjadi di seluruh dunia, dan juga informasi apapun yang kalian butuhkan. Termasuk informasi tentang game yang kalian sukai. Yang kedua, mudah dalam penggunaan. Sistem teknologi informasi dan komunikasi harus didesain secara tepat guna. Hal ini dilakukan agar mempermudah akses informasi para penggunanya. Harus dibuat user friendly, jadi bisa diakses oleh siapa saja dan bisa dibuka di mana saja. Dulu zaman saya masih SMP SMA ya, itu seperti akses internet tidak semudah sekarang, jadi harus pakai komputer ataupun laptop. Sekarang semua sudah pakai gadget, sudah pakai smartphone, baik itu Android maupun iPhone, dan kayaknya setiap orang punya lebih dari satu gadget ya, dan setiap gadget bisa digunakan untuk akses internet. Yang penting ada koneksi dan juga kuota data. Yang ketiga, andal. Karakteristik andal merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam menciptakan produk teknologi informasi dan komunikasi dengan menguji coba secara berulang-ulang dengan hasil yang sama. Jadi sebelum alat TIK itu dipabrik ataupun diproduksi dan dipasarkan ke konsumen, harus dicek fungsinya dan kualitasnya berulang-ulang untuk menghasilkan atau untuk mencapai suatu kualitas yang ingin dicapai. Siklus inovasi yang cepat. Inovasi terjadi pada perangkat sistem komputer maupun komunikasi, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Contoh siklus inovasi ini seperti handphone. Handphone zaman dulu itu masih contohnya merek Nokia ya. Nokia itu kan masih Symbian, belum berbasis Android. Sekarang banyak smartphone brand-brand ternama itu sudah beralih semua ke Android, dan juga contoh lagi seperti produknya Apple, baik itu MacBook ataupun iPhone ataupun smartphone ya, iPhone itu dia juga terus berinovasi dari iPhone 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu yang perangkat kerasnya. Untuk perangkat lunak contohnya seperti misal main game, baik itu Mobile Legends, Free Fire, PUBG ataupun yang lain. Setiap bulan itu pasti updatean, ada inovasi terbaru. Jadi misal versi yang pertama masih ada bug atau kekurangan, di update selanjutnya itu mesti ada inovasi baru dan juga ada perbaikan bug-bug sebelumnya ataupun kelemahan-kelemahan itu. Jadi memang di dunia IT atau TIK itu harus ada inovasi, dan inovasinya cepat sekali biasanya. Kadang sudah jarak 2 hari pun sudah ada update terbaru untuk sistem operasi misalnya, atau game atau aplikasi. Jadi seperti itu. Waktu respon yang cepat. Salah satu karakteristik TIK adalah waktu respon dalam mengolah, mengirimkan, dan menerima informasi sangat singkat dan cepat. Di saat kalian browsing, itu biasanya kalian suka yang cepat ya. Jadi misal kalian buka Google atau buka YouTube atau buka Facebook misalnya, kalian suka koneksi yang cepat atau respon yang cepat. Dulu masih HG atau 2G, terus beralih lagi ke 3G zaman saya SMP, kalau nggak SMA itu saya lupa, 3G atau HSDPA atau HDPA plus. Nah sekarang sudah beralih lagi ke 4G atau LTE, tulisannya LTE. Nah sekarang sudah ada lagi yang namanya 5G, tapi masih belum support di semua negara dan juga tidak
belum semua device atau gadget itu sudah support 5G, tapi kebanyakan sekarang sudah support 4G, dan juga 4G saja di Indonesia juga belum merata di semua daerah, ya. Jadi mungkin di Pulau Jawa oke lah, di Pulau Jawa itu mungkin sudah hampir tercover semua, walaupun jangan kan di Jawa ya, jangan di Jawa pun kan juga tidak semua sudah support 4G. Ada beberapa daerah atau desa mungkin masih belum, kalau kita ke sana handphone kita tidak mendeteksi sinyal 4G, jadi tetap 3G atau H plus itu tentang respon atau koneksi yang cepat. Yang namanya individualisme, karakteristik yang terakhir pada TIK cenderung mengarahkan masyarakat menjadi pribadi yang individualis. Nah, anak sekarang lebih suka main gadget daripada main kelereng atau main olahraga atau apapun. Di saat kalian main gadget itu kan kalian itu lebih individual, lebih suka menyendiri. Walaupun bisa sih main game itu mabar bisa, tapi kan mabar pun kan kalian beda tempat. Jadi tetap di rumah kalian main game online, misal PUBG atau Mobile Legends itu kan bisa mabar sampai 5 orang ya dalam satu tim. Itu kan kalian tetap di rumah masing-masing, tidak bertemu secara physically. Karena mungkin karena pandemi ya, kalaupun nggak pandemi pun kalian lebih suka main game daripada main bareng ke teman-teman kalian, ketemu atau ngobrol kan jarang ya. Kalaupun kalian ngobrol pun misal di cafe atau ketemu ngopi misalnya, atau pas ke rumah temen gitu, kalian nyampe di rumah teman di satu tempat, kalian ketemu dengan 5 orang, itu pun juga jarang ngobrol, kalian langsung nyampe di tempat lokasi ketemuan, semua pada apa istilahnya buka handphonenya masing-masing, itu tetap individual, tidak ada terjadi interaksi sosial yang intens ya. Ketemu secara fisiknya tapi tetap tangannya megang HP-nya masing-masing, entah itu chat teman yang lain atau apapun itu ya. Itu jadi TIK lebih, menurut saya memang TIK ini, teknologi informasi dan komunikasi ini ada sisi negatifnya, yaitu lebih membuat orang atau masyarakat itu lebih cenderung individualis, lebih suka menyendiri daripada berkumpul dengan orang lain. Dalam produk teknologi informasi dan komunikasi ini ada 3 hal yang penting. Di sini hanya disebutkan 2, tapi saya jelaskan 3. Jadi interaksi dalam teknologi informasi dan komunikasi itu terjadi kalau ada 3 hal penting atau 3 poin. Yang pertama perangkat keras, ya. Perangkat keras ada macam-macam, ada notebook, laptop atau smartphone, tablet ataupun yang lain. Nah, ini perangkat keras atau alatnya, alat yang bisa di. Yang kedua yaitu dalam produk TIK itu ada produk perangkat lunak atau hardware. Perangkat lunak itu software, bukan hardware, ini salah ketik. Jadi perangkat lunak atau software itu berupa aplikasi, entah itu aplikasi game, aplikasi media sosial, aplikasi chat percakapan, ataupun aplikasi-aplikasi yang lain. Mungkin kalian suka edit foto, edit video, itu juga aplikasi. Nah ini. Jadi 3 hal penting dalam teknologi informasi dan komunikasi. Tadi yang pertama ada hardware atau perangkat keras, itu alatnya. Yang kedua software atau perangkat lunak. Yang ketiga itu brainware atau pengguna. Jadi semisal kalian mau main game Mobile Legends atau PUBG atau Free Fire apapun itu, yang pertama kalian harus ada alat untuk main gamenya, entah itu smartphone ataupun laptop ya. Yang kedua aplikasinya. Kalian ada HP, nggak ada aplikasinya, gamenya kan juga nggak bisa main ya. Jadi ada alatnya, misal handphone, ini kita implementasikan ke HP ya, main game online. Ini lebih simpelnya, kalian suka main game mungkin ya. Jadi ada HP-nya, ada gamenya. Yang ketiga brainware pengguna, ada pemainnya ya. Nggak mungkin game itu main sendiri kalau tidak dimainkan. Jadi ada alat untuk main, ada gamenya yang dimainkan, ada orang yang memainkan ya. 3 hal penting ini tidak bisa ditinggalkan ya. Kalian mau main game tapi nggak ada HP juga nggak bisa ya. Kalian punya HP tapi di HP belum diinstal gamenya juga nggak bisa main ya. Ada HP, ada game, nggak ada orang yang main juga nggak ada terjadi permainan. Nah itu
tiga hal penting atau tiga komponen penting dalam teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini contoh pembuatan produk teknologi dan komunikasi berupa antena pengarah. Ini fungsinya untuk memperkuat sinyal WiFi. Jadi, semisal kalian pakai WiFi sekolah ataupun punya tetangga kan mungkin agak jauh ya, dan juga kalau jauh kan sinyalnya semakin lemah. Itu tetap ini butuh alat penguat. Ini sederhana sebenarnya. Kalaupun beli yang jadi itu ada, tapi ini hanya untuk pengetahuan kalian aja. Jadi kita butuh solder, bor listrik atau tangan, konektor N female, kaleng bekas kemasan minuman atau makanan, dan kawat tembaga. Lalu yang kedua, kita ukur diameter dan tinggi kaleng sesuai kebutuhan kita, sesuai yang bisa dilihat di gambar. Lalu langkah-langkahnya, setelah diukur, buatlah lubang pada kaleng dengan diameter sesuai dengan diameter konektor N female yang disediakan. Setelah itu pasang konektor tersebut ke dalam lubang. Selanjutnya, siapkan kawat tembaga dan potonglah setengah dari ukuran diameter kaleng. Rekatkan konektor N female dengan kaleng menggunakan solder dan timah. Hal ini agar grounding pada konektor terhubung dengan bodi kaleng. Lihat bisa dilihat di gambar. Lalu, hubungkan kabel dengan konektor pada kaleng tersebut. Setelah selesai, antena kaleng dapat digunakan sebagai penguat sinyal dalam perangkat WiFi. Oke, dalam penyajian dan pengujian alat teknologi informasi, yang pertama adalah pengemasan packaging. Jadi, dalam satu produk itu packaging juga penting agar siap dipakai, disimpan, ataupun dipasarkan. Kalian beli produk, kalau pengemasan yang kurang menarik atau asal-asalan, kalian juga males ya beli barangnya itu. Jadi, dalam produk apapun, tidak hanya di produk TIK, itu pengemasan atau packaging juga sangat penting. Lalu pengujian produk, jadi produk itu sebelum dipasarkan ataupun kita mau mengecek produk ini berhasil nggak sih atau masih ada hal yang perlu dirubah, itu kita melakukan pengujian produk untuk mengukur keberhasilan suatu produk atau alat yang kita buat.